Danny Worsnop seorang vokalis dengan suara yang khas dan karisma yang kuat di atas panggung. Dari panggung kecil di Inggris sampai sorotan dunia ketika bersama Asking Alexandria. Perjalanan hidupnya penuh liku-liku, alkohol, kehilangan arah, dan konflik dengan band yang sempat membuat namanya tenggelam. Ia akhirnya bangkit menemukan kembali semangat bermusiknya dan menunjukkan bahwa perubahan bukan akhir dari segalanya. Inilah kisah hidup dan perjalanan musik Danny Worsnop, mantan vokalis Asking Alexandria yang selalu berjuang untuk tetap jujur pada diri sendiri. Cerita kali ini dimulai oleh seorang pria bernama Danny Robert Worsnop atau yang lebih dikenal sebagai Danny Worsnop. Ia lahir pada 4 September 1990 di Inggris dari pasangan Philip Worsnop dan Sharon Worsnop. Ia memiliki adik perempuan bernama Kelly Worsnop yang ia gambarkan sebagai sosok paling berharga untuk hidupnya. Sejak kecil, Danny dikenal sebagai anak ceria dan humoris yang membuatnya bisa memiliki banyak teman. Ia dan Kelly adiknya tumbuh di lingkungan kelas pekerja dan dibesarkan oleh keluarga sederhana. Danny mulai mengenal musik ketika berusia 5 tahun karena sang ayah selalu memutarkan musik dari band legendaris seperti The Beatles, Led Zeppelin, dan masih banyak lagi. Kemudian ketika berusia 8 tahun, Danny mulai belajar biola dan trompet secara otodidak hingga menjadi anggota grup orkestra yang dibentuk oleh musisi lokal. Hal itu membuat Danny ingin mengenal musik jauh lebih dalam dengan membaca buku, mendengarkan musik, dan menonton film dokumenter. Bahkan setelah mendapatkan gitar pertamanya di usia 10 tahun, Danny semakin serius mengejar mimpinya menjadi seorang musisi dan mulai menyukai musik country yang menurutnya luar biasa. Ia sampai mengubur cita-citanya menjadi seorang tentara karena menurutnya musik bisa memberinya banyak kebebasan tanpa tekanan dari siapapun. Walaupun orang tuanya tidak memiliki darah seni, namun kedua orang tuanya mendukung keinginan Danny sampai memberikan fasilitas yang ia butuhkan. Di sisi lain, ketika masuk ke bangku SMP, Danny mulai berubah menjadi anak yang nakal, pemberontak, dan selalu membuat masalah. Ia selalu bolos sekolah bersama teman-temannya karena bosan dengan sistem pendidikan yang kaku dan menurutnya terlalu formal. Meski begitu, ia bisa dibilang aktif di acara seni yang kemudian membentuk band sekolah bersama teman sekelasnya. Danny kemudian belajar teknik vokal seperti scream dan growl untuk menciptakan suara yang penuh emosi, intensitas, dan agresi. Namun karena melakukan dengan teknik yang salah, ia selalu mengalami cedera tenggorokan yang hampir merusak vitas suaranya. Meski mengkhawatirkan, namun cedera tenggorokannya malah membentuk karakter vokal yang khas, yaitu serak dan terdengar lebih berat. Shit with my voice and all that for Isaac Diamond. Pada tahun 2006, Danny dikeluarkan dari sekolah karena perilakunya yang tidak karuan. Selain selalu bolos sekolah dan membuat masalah, ia juga pernah berkelahi sampai hampir membunuh kakak kelasnya karena dianggap telah menghina Kelly, adik kesayangannya. Hal itu menjadi titik balik untuk karirnya di mana Danny memutuskan menjadikan musik sebagai jalan hidupnya, dan sejak saat itu ia mulai terlibat di skena musik lokal hingga mendirikan band metalcore bersama teman tongkrongannya. Ia juga mulai mentato tubuhnya sebagai bentuk ekspresi dan baginya tato bukan sekedar hiasan melainkan visual yang menceritakan tentang perjalanan hidupnya. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008, Danny bertemu dengan band Bruce ketika menghadiri acara komunitas. Band yang sebelumnya pernah melihat penampilan Danny kemudian mengajaknya mendirikan band bernama Asking Alexandria. Hal itu karena band merasa jika Danny memiliki potensi besar, dan setelah resmi terbentuk, mereka menggelar pertunjukan bersama 3 anggota lainnya yaitu Cameron Liddell, James Castle, dan Joe Lancaster. Danny juga melibatkan Ryan Binns sebagai keyboardis untuk menciptakan instrumen metalcore yang lebih kompleks. Kemunculan Asking Alexandria langsung menarik perhatian banyak orang karena membawa musik metalcore dengan cara yang berbeda. Aksi panggung Danny yang mengerikan membuat mereka mendapatkan kontrak dari label Amerika dan merilis album pertamanya pada tahun 2009. Meski dianggap tidak berhasil sukses di Inggris, tapi album tersebut populer di Amerika yang membuat Asking Alexandria mulai dikenal oleh banyak orang. Sayangnya mereka harus kehilangan 2 anggotanya karena tidak menyukai gaya hidup personil Asking Alexandria yang gemar berpesta. Band Bruce kemudian melibatkan Sam Batley atas rekomendasi dari teman lamanya dan bersama basis barunya
Asking Alexandria menggelar tur Amerika bersama beberapa band lainnya. Pada tahun 2010, periode tersebut adalah era transisi untuk Denny dari musisi lokal yang tidak dikenal berubah menjadi sosok karismatik yang dikagumi oleh para remaja. Namun ketenaran yang ia dapatkan membuat Denny merasa terbebani, yang membuat Denny mulai mengkonsumsi narkoboy hingga selalu tampil dalam keadaan mabuk, lupa lirik, dan jatuh dari atas panggung. Ia juga pernah membatalkan pertunjukan secara mendadak karena kondisinya yang tidak stabil. Terlepas dari sikap Denny yang tidak karuan, tetapi ia mulai dikenal karena aksi panggungnya yang energik, emosional, dan tidak terduga. Ia juga selalu mengajak penonton naik ke atas panggung, mendatangi para penggemarnya, dan baginya, fans bukan sekedar penggemar biasa tetapi keluarga yang selalu mendukungnya. Pada tahun 2011, Asking Alexandria merilis album keduanya yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional. Para jurnalis sampai menggambarkan album terbarunya sebagai album terbaik yang pernah mereka rilis. Namun ketika mereka tampil di Seattle untuk mempromosikan album terbarunya, Denny tampil dalam keadaan mabuk di mana ia terus meracau, lupa lirik, dan berguling selama pertunjukan. Beberapa penonton kemudian menghina penampilan Denny di atas panggung karena dianggap tidak profesional, dan meski saat itu Denny bersikeras ingin melanjutkan penampilannya, tetapi band Bruce memutuskan menghentikan pertunjukan setelah melihat Denny yang tidak karuan. Kru Asking Alexandria akhirnya membawa Denny turun dari atas panggung, diiringi teriakan para penonton yang kecewa dengan penampilannya. Insiden tersebut kemudian viral di media sosial dan Denny kemudian meminta maaf atas tindakannya yang dianggap telah merugikan banyak orang termasuk para penggemarnya. Denny juga berjanji akan merubah sikapnya menjadi lebih baik demi kebaikan bersama dan demi masa depan bandnya. Sayangnya kecanduan Denny yang semakin parah membuat band harus menunda jadwal pertunjukan karena kondisi Denny yang tidak stabil. Bahkan setelah merilis album ketiganya pada tahun 2013, Denny menghilang tanpa kabar yang membuat band Bruce sangat kecewa. Meski album ketiga mereka berhasil sukses dan mendapatkan penghargaan bergengsi, tapi tindakan Denny semakin memperburuk citra Asking Alexandria hingga beberapa festival musik menolak mengundang mereka. Pada tahun 2014, Denny Worsnop memilih mendirikan band proyek baru dan merilis lagu pertamanya yang menarik perhatian banyak orang. Ia bersama band barunya kemudian menggelar tur 5 kota dan berencana akan merilis full album pertamanya. Hal itu membuat fokus terbagi dua, di mana Denny lebih mementingkan band proyekannya dibandingkan dengan Asking Alexandria. Bahkan ketika Asking Alexandria tampil di festival musik tahunan, Denny berhenti di tengah pertunjukan karena lupa dengan liriknya, dan kejadian tersebut membuat Denny dan band Bruce mulai terlibat konflik yang membuat Asking Alexandria hampir bubar. Beberapa promotor juga mulai memboikot Asking Alexandria karena sikap Denny yang seenaknya dan dianggap tidak profesional ketika di atas panggung. Pada tahun 2015, Denny Worsnop mengumumkan jika ia memutuskan keluar dari Asking Alexandria karena tidak ingin membebani teman-temannya. Ia juga mengatakan ingin fokus dengan band proyekannya dan menjalani rehabilitasi untuk lepas dari ketergantungan narkoba juga alkohol. Keluarnya Denny dari formasi membuat para penggemarnya merasa ditinggalkan karena saat itu Asking Alexandria sedang berada di puncak ketenarannya. Denny kemudian angkat suara dengan mengatakan jika keputusan yang ia pilih adalah hal terberat dan ia sadar bahwa kecanduannya juga perilakunya telah merugikan banyak orang. Beberapa bulan kemudian, setelah band barunya merilis album pertamanya, Denny Worsnop mulai debutnya sebagai aktor dengan tampil di film komedi romantis yang disutradarai oleh teman baiknya. Ia juga muncul di film horor dengan berperan menjadi seorang pandai besi bernama Smith. Di periode tersebut adalah titik awal untuk karirnya, dan bagi Denny, kontroversi bukan aib yang harus ditutupi, melainkan bukti bahwa manusia bisa jatuh, bangun, dan menciptakan keindahan dari puing yang sempat hancur. Trains full of your condemned. More and more every day. Carnival too. Hallelujah.
Pada tahun 2016, Denny Worsnop kembali bergabung dengan Asking Alexandria untuk menggantikan Denny Stop yang dikeluarkan dari band. Kembalinya Denny ke dalam formasi disambut baik oleh para penggemarnya sampai digambarkan sebagai momen yang luar biasa. Denny juga terlihat lebih produktif setelah lepas dari narkoboy yang hampir menghancurkan karir dan hidupnya. Bahkan setelah Asking Alexandria merilis album kelimanya pada tahun 2017, Denny mulai aktif dalam kegiatan sosial dan menjadi motivator untuk mendorong anak muda yang sedang berjuang melawan kecanduan. Ia juga mendukung kampanye pengurangan sampah plastik sampai menyumbangkan uang pribadinya ke yayasan panti asuhan. Pada tahun 2018, Denny menjalin hubungan dengan Victoria Potter, seorang tentara angkatan laut, dan merilis album solo pertamanya yang semua keuntungannya disumbangkan ke organisasi kemanusiaan. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 2020, Denny dan Asking Alexandria terus menggelar tur ke beberapa negara untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia. Setelah itu, Denny Worsnop merilis album solo keduanya setelah resmi menikah dengan Victoria. Hal itu membuktikan bahwa pecandu seperti Denny bisa menginspirasi dan memiliki dampak sosial yang luar biasa. Hingga setelah Asking Alexandria merilis album ketujuhnya pada tahun 2021, Denny diangkat menjadi duta organisasi yang menjadikan musik sebagai alat terapi bagi para pecandu dan penderita trauma. Pada tahun 2023, Asking Alexandria merilis album ke-8-nya untuk menegaskan jika mereka ingin terus bergerak dalam menyebarkan pengaruhnya. Hal itu karena di periode tersebut banyak band metalcore memutuskan vakum atau mengandalkan karya lamanya. Kemudian Denny Worsnop merilis fotobox yang ia rancang sendiri untuk memperluas jangkauan kreatifnya ke bidang sosial, bukan hanya bermain musik. Sampai saat ini Denny dan Asking Alexandria masih aktif dan terus konsisten menciptakan karya terbaiknya. Meski memiliki masa lalu yang kelam dan penuh kontroversi, tetapi Denny telah digambarkan sebagai vokalis band metalcore modern paling berpengaruh di dunia. Lalu film pun selesai. Berubah bukan berarti menyerah, tetapi cara baru untuk tetap hidup. Baik tukang cuangki. Yeah.